Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Kita masih diberikan kesempatan, waktu, kesehatan, ya, sehingga kita bisa bertemu kembali. Untuk materi kita yang sekarang ini adalah mengenal surat pribadi dan surat resmi. Mungkin di antara kalian sudah pernah bahkan sering mengirim surat, entah itu surat pribadi maupun surat resmi. Tapi kebanyakan kita adalah mengirim surat pribadi. Nah, mari kita pelajari dengan surat pribadi dan surat resmi. Apa itu surat? Nah, suatu sarana komunikasi. Ada orang yang tidak bisa berbicara, maka menggunakan komunikasinya apa? Surat. Ada orang yang bisa tulis, nggak bisa tulis surat, nggak bisa tulis. Caranya komunikasi pakai apa? Isyarat. Nah, lihat orang isyarat ini ngomong, ya, itu isyarat, gerakan. Nah, jadi surat itu adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan secara umum. Ada beberapa fungsi utama surat, antara lain sebagai sarana komunikasi. Kalian curhat, ngirim surat, nanti kita bertemu di tempat ini pada jam ini, itu melalui komunikasi. Karena mungkin dulu tidak ada namanya alat komunikasi, adanya surat, menyurat, kemudian dikirim melalui pos. Orang dulu itu yang tidak ada alat telepon komunikasi terbatas, maka dia mengirimnya surat melalui pos. Itu butuh waktu yang berhari-hari, bahkan 1 minggu. Nah, karena untuk menyampaikan surat. Saya dulu pernah dapat surat dari kakak saya yang di luar negeri. Suratnya itu isinya hanya nyampainya 1 minggu. Surat isinya apa? Menanyakan gimana kabarnya keluarga, gimana kabarnya bapak ibu, gimana keadaan di rumah. Kemudian dia curhat situ isinya. Saya di sini alhamdulillah baik-baik saja, majikan saya sehat dan sebagainya. Ini bla bla bla, itu alat komunikasi. Jadi sarana untuk komunikasi. Antara lain sebagai sarana komunikasi, sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan atau permintaan, permohonan, dan sebagai alat bukti tertulis. Nah, surat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama kita akan pelajari surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Ya, suratnya tidak resmi. Ya, kamu ngirim surat, biasanya dia ini, ya, kemudian nanya kabar dan sebagainya, itu tidak resmi. Nah, kalau namanya surat pribadi tidak harus resmi, kamu nggak usah pakai salam atau gimana, namanya surat pribadi. Dan berisi tentang masalah pribadi, biasanya juga melalui buku diary ya, kamu ngirim pengalaman, ini saya jalan dari sini ke Sandung, tulis dan sebagainya, kan pribadi. Lagi jalan ketemu si dia, kemudian melirik kemana kesini, tulis surat melalui buku agendanya kalian sendiri. Kemudian surat pribadi ditulis oleh seseorang individu ataupun perseorangan untuk orang lain ataupun instansi lain. Karena itu bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami dan komunikasi. Surat pribadi yang dibuat dari seorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat. Kalian mungkin pernah ngirim surat untuk orang tua. Bu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Amel di sini sehat walafiat. Cuman mau menyampaikan nanti ada penjemputan, tolong dijenguk. Kemudian bawa pesanan saya. Itu kan surat pribadi. Ya, yang mungkin yang orang lain yang tahu hanya si Amel sama wali kelas sama orang tua. Ya,
Seperti itu namanya surat pribadi. Surat pribadi daripada seorang orang lain, misalnya surat kabar. Sementara itu, contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal. Pernah kalian tidak masuk sekolah? Pernah? Biasanya kirim surat kan? Biasanya apa? Surat pribadi untuk sekolahan. Untuk ibu guru Yasmin. Ya, salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kodarsi. Ya, Amelia Kodarsi memberitahukan bahwasannya saya hari ini tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Mohon kiranya diberikan izin ibu guru, kurang lebihnya saya istirahat 3 hari dari sekarang. Kemudian salam saya dari wassalamualaikum dan situ bawahnya TTD Amelia Kodarsi. Contoh seperti itu namanya surat pribadi untuk sekolahan. Surat pribadi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Surat pribadi tidak dilengkapi dengan kop surat dan nomor surat. Biasanya kalau kalian kirim surat ya, itu berbentuknya apa? Pakainya apa? Amplop. Ya, tidak resmi. Hanya untuk ibu, guru, wali kelas biasanya itu. Ya kan? Nah, itu. Kemudian yang kedua, salam pembuka ataupun penutup sangat bervariasi dan lebih bersifat santai, non formal. Yang ketiga, penggunaan bahasa bebas, tidak baku sesuai keinginan penulis. Bebas kalian pakai bahasa apa? Yang penting pakai bahasa Indonesia yang bisa dipahami. Yang keempat, isi surat bersifat pribadi atau personal. Yang terakhir, format surat bebas. Biasanya kalau surat pribadi kan bebas, tidak ke atas, kemudian dan sebagainya. Itu bebas ya. Dalam pembuatan sebuah surat pribadi terdapat beberapa bagian yang saling melengkapi. Berikut seperti dalam surat ini, ya, perhatikan. Yang A, tanggal surat. Kamu misalkan hari ini sakit, ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Juni tahun 2024. Tanggal tulis. Nah, yang kedua, alamat surat. Alamatnya buat siapa? Ya kan? Yang ketiga, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau gimana salam pembuka itu bebas bervariasi. Yang D, paragraf pembuka. Yang E, paragraf isi. Yang E, paragraf penutup. Yang G, salam penutup. Yang H, nama pengirim dan tanda tangan. Harus ada tujuannya ke siapa, biar surat itu tertuju. Nah, itu surat pribadi. Sekarang surat resmi. Surat resmi biasanya juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas salah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada seseorang atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contohnya dari surat dinas adalah surat undangan. Ini undangan untuk Ponpes dan MTS dan Mujahadah, undangan hadir pada ulang tahun kemenang yang sekian. Nanti ada undangannya. Biasanya sudah resmi, pakainya kemudian ada alamatnya dan sebagainya yang terhormat, kemudian biasanya melalui pos. Nah, biasanya melalui pos. Contoh dari surat dinas dengan undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas dan lain-lain. Ketika dalam menulis surat dinas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Nanti kita akan semuanya. Surat resmi mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, apa ciri-cirinya? Ya, surat resmi itu dilengkapi kop surat. Biasanya ini contoh ya. Di sini ada surat nih. Nanti di sini ada kopnya. Kalau suratnya itu MTS Darul Mujahadah, di sini ada kop Darul Mujahadah, namanya, komponennya dan sebagainya. Yang kedua, surat resmi dibuat dengan bahasa baku yang singkat, padat dan efektif. Ya, sifatnya. Yang C, surat resmi selalu mencantumkan nomor surat. Ada nomor surat di sekian. Kemudian yang D,
dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Nah, biasanya di sini tanda tangannya ada stempelnya. Jadi saya nggak bawa surat contoh resminya ya. Yang D, E terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Nah itu. Kemudian kita perhatikan lagi struktur surat resmi sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat. Loh, kok ada kepala suratnya? Maksudnya adalah dalam setiap surat resmi harus terdapat kepala surat atau kita sering mengenalnya dengan istilah surat. Nah, sabar. Yang B, tempat dan tanggal surat. Tempatnya, misalkan propok, ya, tanggalnya tanggal 2 bulan Juni 2024. Yang C, nomor surat biasanya di atas ya. Biasanya di atas. Di sini ada kok nama instansi, nama pendidikan. Di sini nanti ada nomor strip dari ini sebagainya. Kemudian lampiran. Nah, di lampirannya apa? Lampiran. Biasanya saya tadi dulu bocor ini. Ini ada lampiran. Lampiran 1. Kemudian hal perihal. Di sini ada tulisan hal perihal undangan. Biasanya perihal atau perihal hal atau perihal dalam di bawahnya undangan atau pernikahan. Kemudian yang F, alamat tujuan. Di kopnya, di amplopnya itu ada alamat tujuan. Misalkan pondok pesantren dalam MTS Darul Mujahadah, alamatnya Jalan Pesantren nomor 1 Krupuk Utara Marga Sari Kabupaten Tegal dan kode posnya. Kemudian yang G, salam pembuka. Ada salamnya mesti. Yang H, isi surat. Isinya apa? Undangannya apa? Yang I, salam penutup. Yang J, pengirim surat. Ada pengirimnya. Misalkan kepala MTS 1 Selawi. Pengirimnya kepalanya siapa namanya? Suharjono MPD misalkan. Ada namanya. Kemudian yang K, tembusan. Biasanya surat itu ada tembusan. Ya, tembusannya kemana? Ke desa, ke Kapolres, ke kantor, di Jaya. Biasanya tembusannya itu. Nah, itu salah satu daripada isi ataupun struktur daripada surat. Kemudian berikut perbedaan antara surat. Apa sih perbedaan surat resmi dan surat pribadi? Perbedaannya yang pertama, kalau surat pribadi bersifat kekeluargaan, persahabatan atau perkenalan. Sedangkan surat resmi bersifat resmi atau kedinasan karena melibatkan instansi. Yang kedua, perbedaan surat pribadi tulis oleh perorangan. Sedangkan surat resmi diterbitkan oleh kantor, jawatan, pemerintahan dan sebagainya. Yang ketiga, surat pribadi menggunakan bahasa yang santai dan cenderung tidak formal. Sedangkan surat resmi menggunakan ragam bahasa resmi dan baku dengan ejaan yang sesuai. Nah, perhatikan. Surat dinas. Ini contoh surat dinas. Di situ ada nama SMP Negeri 1 Jakarta. Kemudian Jalan Pelita Harapan nomor 21 Jakarta. Telepon 021 sekian. Terus itu nomornya ini. Dan disebut dengan nomor 002, kemudian nama sekolahannya, ya dan sebagainya. Lampiran, perihal, nah itu undangan. Perihal isinya apa? Nah, ini sih ada salam dengan hormat dalam rangka meningkatkan pengetahuan para siswa dengan bla 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 bla. Pengirimnya siapa? Di situ ada kepala sekolah SMP Negeri 1 Jakarta Andrea Setiawan SPD, sarjana pendidikan. Itu contoh surat dinas. Nah, sekarang surat pribadi. Contohnya yaitu teruntuk kakak Farel, atau saya ganti teruntuk kakak yang nyoting. Ya, siapa yang nyoting? Siapa yang nyoting? Siapa? Yang nyoting?
Nggak kenal? Karena siapa yang nyeting? Kak Fariza. Teruntuk kakak Fariza di Tegal misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, Kak Fariza, bagaimana kabarnya kakak? Ya, di Tegal. Nah, sudah lama kakak tidak memberi kabar keluarga di Surabaya misalnya. Nah, itu bersifat contohnya, itu bersifat kekeluargaan ataupun pribadi. Biasanya seperti itu. Kemudian itu isinya dan sebagainya, kemudian ditutup dengan salam. Baru di bawahnya dari adikmu Amel, ya disitunya adikmu kirim Amel tanda tangan. Contoh saja, ya. Paham? Nah, ada yang mau tanyakan surat pribadi dan surat dinas? Nah, jadi intinya kalau surat dinas itu bersifat apa tadi? Bersifat atau formal. Kalau surat pribadi tidak resmi. Bersifatnya apa? Kekeluargaan, persahabatan, perkenalan. Nah, itu surat pribadi. Jadi kalian harus bedakan. Jadi kalau kalian ingin surat, tentunya kalau untuk keluarga bebas bahasanya, ya. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Ya. Kalau tidak ada, mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Nanti ada tugas yaitu membuat surat dinas bebas untuk ditujukan untuk siapa, sama surat pribadi, ya, sama buat ibu, tapi jangan buat pacar, yang nggak boleh. Tapi untuk persahabatan, sahabat atau untuk teman dan sebagainya. Ya, jadi kalian buat surat berapa? 2, yaitu surat dinas dan surat pribadi untuk kalian memahami. Kalau kalian belum paham, berarti kalau buat surat bisa, berarti kalian sudah paham tentang mengenali surat. Nah, seperti itu. Mari kita tutup. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas lagi tentang surat pribadi dan surat dinas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.